Muhammadiyah adalah sebuah kegerakan Islam yang didirikan di Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan. Berikut adalah beberapa isu terkait Muhammadiyah. Yang pertama ialah pendidikan. Salah satu fokus utama Muhammadiyah adalah pendidikan. Gerakan ini mendirikan banyak sekolah, perguruan tinggi, dan universitas di Indonesia. Isu yang terkait dengan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan adalah kualitas pendidikan, kurikulum, dan pendekatan Islam dalam proses pembelajaran. Yang kedua berupa kesehatan. Muhammadiyah juga memiliki banyak rumah sakit dan pusat kesehatan di Indonesia. Isu yang terkait dengan Muhammadiyah dalam bidang kesehatan adalah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kualitas pelayanan, dan pendekatan Islam dalam bidang kesehatan. Yang ketiga yaitu perempuan. Muhammadiyah memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan. Gerakan ini berupa meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Isu yang terkait dengan Muhammadiyah dalam konteks perempuan adalah kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan peran perempuan dalam organisasi Muhammadiyah. Yang keempat ialah dakwah dan keagamaan. Muhammadiyah juga aktif dalam kegiatan dakwah dan penyebaran agama Islam. Isu yang terkait dengan Muhammadiyah dalam bidang ini adalah strategi dakwah, dialog antaragama, dan pemahaman Islam yang moderat. Yang kelima ialah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah juga memiliki pengaruh politik. Isu yang terkait dengan Muhammadiyah dalam konteks politik adalah peran Muhammadiyah dalam politik nasional, dukungan politik terhadap calon pemimpin, dan pengaruh politik terhadap gerakan Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki isu yang dibahas saat agenda Muktamar Muhammadiyah Asia ke-48 di Surakarta. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fenomena resimentasi paham agama. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama maupun negara sekuler. Karena bukan negara agama, maka tidak boleh ada agama yang mendominasi, apalagi kelompok keagamaan tertentu. Muhammadiyah menyarankan agar, yang pertama, negara agar bersikap moderat. Yang kedua, mendorong ormas Islam semakin menguatkan paradigma wasatiyah, Islam yang genuine, atau Islam yang murni. Ketiga, mendorong negara untuk dapat menjadi fasilitator semua ormas keislaman dan ormas keagamaan. Keempat, mendorong negara untuk bersikap netral dan tidak menjadi alat politisasi agama. Yang kelima, mendorong negara untuk tidak menciptakan segregasi politik terhadap ormas Islam dengan tidak menjadikan isu keagamaan sebagai isu politik yang mainstream dan non-mainstream. Yang kedua, membangun kesalahan digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan perubahan mendasar dalam hampir semua aspek kehidupan umat. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh masifikasi Internet of Things, Artificial Intelligence, 3D printing, big data, algoritma, dan aspek lain telah menciptakan ruang kehidupan manusia yang terkoneksi secara virtual. Manusia hidup dalam dunia dan budaya digital yang serba mudah, cepat, dan luas yang mempengaruhi alam pikiran dan orientasi tindakan yang menjadikan dirinya seperti insan modular. Karenanya diperlukan dasar nilai yang membingkai perilaku bermedia sosial dan penggunaan media digital secara bermoral dalam wujud kesalahan digital, yaitu bagaimana adanya kesadaran moral atau etik dalam memanfaatkan sistem dan hidup di era digital. Yang ketiga, memperkuat persatuan umat. Umat Islam secara statistik adalah kelompok mayoritas di Indonesia. Jumlah umat Islam di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Umat Islam memiliki kekayaan intelektual, sosial, spiritual, moral, dan politik yang membentuk karakter, budaya, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Akan tetapi, eksistensi organisasi Islam belum cukup tangguh menjadikan umat Islam sebagai kekuatan mayoritas yang menentukan. Keadaan ini harus segera diperbaiki. Diperlukan komunikasi yang lebih intensif di antara pimpinan organisasi Islam untuk menghilangkan sentimen primordial dan menjalin kedekatan personal serta persahabatan yang sejati. 4. Reformasi tata kelola filantropi Islam. Dalam setahun setidaknya ada puluhan triliun dana
filantropi. Ini bukti Indonesia sebagai bangsa paling dermawan di dunia, tanpa ditopang oleh nilai-nilai teologis yang kuat dan etis yang dijunjung tinggi. Persoalan tata kelola dan keadilan distribusi akan berujung pada konflik kepentingan dan gugatan dari publik. Pemanfaatan etos berderma ini jika memiliki problematik jika tidak ditopang oleh kapasitas dan praktik manajerial yang baik. Akuntabilitas distribusi manfaat, maka kerja filantropi ini bisa jadi hanya mendorong populisme yang cenderung menyimpang. 5. Beragama yang mencerahkan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang memiliki ketaatan beragama, mengaji, dan mempraktekkan ajaran agama dengan baik. Namun tingginya semangat mengaji belum sejalan dengan kualitas materi dan penyaji. Pengajian dan tabligh terkesan lebih memelihara tradisi dan kerutinan yang miskin substansi. Bahkan sebagian berubah menjadi pertunjukan dan hiburan, kajian agama hendaknya. Sedangkan sebagai proses pencerahan agar umat memahami agama secara luas dan mendalam, serta agar agama menjadi sumber ajaran dan nilai-nilai yang mengarahkan dan memajukan umat. 6. Autentisitas wasyahiyah Islam. Masyarakat Islam Indonesia memiliki jati diri Islam yang modern, ramah, dan santun. Cara pandang beragama yang tengahan dengan mengedepankan paham dan sikap yang adil, ihsan, arif, damai, dan menebar rahmat baik dalam menyikapi perbedaan maupun membangun kehidupan beragama. Setiap kelompok yang berbeda saling menghargai dan menjaga persatuan. Cara pandang yang menumbuhkan cara berpikir kritis, menghargai kelompok lain, dan toleransi dalam melihat perbedaan dengan semangat persaudaraan Islam. Sekian seputar informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.